Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kak Anita. Lama tidak berjumpa ya. Oke, hari ini saya akan membagi tips untuk mahasiswa-mahasiswa yang akan berencana berjuang di semester genap ya. Baik yang semester 2, 4, 6, 8. 8 udah selesai ya. Oke, karena saya ada di bidang kimia farmasi, jangan lupa subscribe dulu ya, gratis nggak bayar, kemudian like dan komen. Hari ini saya akan bagi beberapa buku kali ya, beberapa buku yang mungkin adik-adik siapkan untuk semester genap depan, terutama di bidang kimia farmasi pastinya. Oke, yang pertama nanti kita akan belajar yang namanya analisis kimia analisis kualitatif. Biasanya dosen-dosenmu paling akan pakai beberapa textbooknya, bisa pakai Vogel ya. Ini yang saya punya kebetulan yang hardnya yang dari analisis anorganik kualitatif kalangan Vogel, baik bagian 1 maupun 2. Di sini nanti akan dijelaskan bagaimana analisis nyawa-senyawa kimia, baik logam, non logam. Kalau untuk analisa kuantitatif bisa juga pakai Vogel. Yang kuantitatif itu saya punyanya ebook. Jadi nanti kalau mau download ebooknya ini juga ada yang kualitatif, yang kuantitatif juga ada. Jadi bisa caranya bisa lihat di YouTube saya sebelumnya ya. Itu ada caranya bagaimana download ebook. Nah, untuk yang kimia organik biasanya bisa dipakai karangan Fessenden, baik organik 1 maupun 2. Ini bukunya bagus banget ya. Jadi tentang bisa tata nama, reaksi kimia, terus ada beberapa untuk analisa instrumen, bisa pakai spektro, NMR, ataupun spektrofotometri massa ya. Ini bukunya ya, kalian bisa yang ebook juga ada maupun yang hard. Nah, bagi yang suka coret-coret seperti saya nih, ini bisa cetak bukunya juga. Atau mungkin yang organik kalian bisa pakai yang namanya Clayden. Nah, ini ebooknya juga ada juga. Nah, ini lebih lengkap ya, mungkin karena sepertinya pengarangnya banyak yang dari farmasi, jadinya untuk reaksi-reaksinya lebih cenderung ke materi-materi obat-obatan di farmasi gitu ya. Dia lebih detail ya. Ini sebenarnya ebook, cuma saya cetak 2 jilid ya karena tebel banget. Jadi kalian bisa cari ebooknya ataupun mau dibuat hardnya seperti ini juga nggak apa-apa. Nah, nanti kalau buat hardnya itu enak, jadi kalian bisa tulis-tulis atau coret-coret atau selip-selipkan catatannya ada di sini. Oke. Jadi kalau mau belajar kimia itu nggak perlu susah-susah, cukup tulis aja, sering latihan, baik yang hitungan maupun yang reaksi kimianya. Jadi kalau kalian nggak mau hitung-hitungan, ya harus mau sih, gitu deh. Mana ya? Oke, kalau untuk yang sintesis kimia, kalian bisa pakai karangan dari Surjani, metode pemisahan kimia. Nah, di sini akan dijelaskan apa metode destilasi, fraksinasi, reflux, gitu ya. Terus pemisahan cair-cair, nah kayak gitu. Jadi bisa baca di situ. Atau selain Fessenden bisa juga pakai karangan Rizvianto, buku kimia organik. Ini dasar sekali, bisa untuk tingkat semester 1 atau 2 gitu ya, atau yang sedang menempuh mata kuliah kimia organik atau kimia farmasi dasar bisa pakai ini. Nah, sedangkan untuk yang instrumen, yang macam-macam instrumen atau biasanya dikenal analisis farmasi instrumen atau kimia analisis instrumen, terserah sih, pokoknya yang berbau-bau dengan instrumen. Nah, kalian bisa baca buku dari karangan David Watson yang judulnya Analisis Farmasi, ini edisi 2. Itu juga ada e-booknya juga sih. Ini kalau yang mau berbahasa Indonesia, cuma e-booknya bahasa Inggris ya, jadi nggak ada masalah ya yang e-book bahasa Inggris gitu deh. Atau mungkin bisa pakai yang karangan Pavia. Nah,
Pavia ini bagus banget bukunya. Jadi ini dia akan menjelaskan tentang mulai dari teorinya, instrumennya. Jadi kalau ingin membaca strukturnya, apa sih strukturnya yang ada di dalam senyawa atau campuran senyawa atau bahan-bahan alam atau senyawa-senyawa apapun lah, kalian bisa belajar dari buku karangan Pavia ini yang judulnya Introduction to Spectroscopy. Nah, di sini dijelaskan ada spektroskopi massa, jadi untuk tahu massa senyawa itu berapa, terus kemudian analisis untuk HNMR, CNMR, spektrofotometri, IR terkait dengan gugus fungsi, itu ada di sini semuanya. Nah, ini bentuknya dalam bentuk e-book, cuma saya ya balik lagi ya, saya paling suka cetak bukunya ya, karena bisa dicoret-coret. Karena kalau mau belajar itu kalian harus coret-coret sendiri. Kalau misalnya hanya dilihat-lihat e-booknya, apaan sih e-book itu gitu ya. Ya nanti kan yang dicoret kan laptopnya. Jadi kalau yang mau dicoret bukunya, cetak aja nggak apa-apa. Ini bagus banget bukunya. Bahasa Inggris sih ya. Nanti kalau mau tahu terjemahannya bisa pakai Google terjemahannya, tinggal copy paste aja e-booknya kemudian diterjemahkan di Google terjemahannya. Nah, ini untuk mahasiswa saya yang ada dimanapun bisa pakai ini, atau mungkin adik-adik sekalian yang sedang mencari apa ya buku-buku literasinya untuk belajar kimia, baik kimia analisis organik maupun kimia dasar. Terus yang sedang menempuh kuliah kimia medisinal, nah, ini karangan dosen saya. Ya, ini karangan dosen saya, Prof. Siswandono ya, salah satu universitas negeri di Surabaya. Nah, bukan promosi kali ya. Ya, saya alumni sana dari mulai S1 sampai apoteker sampai S2. Mungkin kali aja S3 balik lagi ke sana kali ya. Nggak apa-apa, ketemu dosen-dosen saya lagi. Ya, ini buku karangan Prof. Siswandono, judulnya Kimia Medisinal. Ini yang masih edisi lama. Di sini dijelaskan bagaimana hubungan struktur antara struktur kimia dengan aktivitas biologisnya, parameter-parameter apa yang mungkin berpengaruh terhadap aktivitasnya. Nah, ini kalau misalnya belajar komputasi atau prediksi obat secara computerized atau secara kalian bisa bioinformatik, jadi data-datanya diambil dari internet ataupun dari software tertentu. Nah, ini kalian bisa baca buku ini. Nah, itu yang Kimet 1 dan begitu juga yang Kimet 2 gitu. Nah, ini yang masih cetakan lama, ini buku saya dari zaman dahulu kala. Terus mahasiswa yang sekarang mungkin sedang berjuang mengerjakan skripsi, kalian bisa pakai mungkin analisis datanya itu pakai SPSS ya. Nah, di sini karangan udah lama sih, penerbitnya Salimba, karangan Sofyan Yamin sama Heri Kurniawan dengan SPSS komplit. Oke. Nah, di sini dijelaskan bagaimana caranya memasukkan data-data yang ada di SPSS. Mungkin bisa pakai yang lain, ini mungkin yang saya punya ya. Jadi adik-adik yang mungkin sedang sekarang mengambil mata kuliah metodologi penelitian atau sedang skripsi, kalian bisa baca-baca buku tentang SPSS untuk analisis datamu gitu ya, mau regresi, mau ANOVA, mau t-test, apapun itu kalian bisa baca di SPSS. Jadi cari buku yang kalian bisa memasukkan datanya mulai dari awal gitu. Jangan yang langsung-langsung atau yang hanya analisis saja. Jadi mulai open SPSS, bagaimana memasukkannya, kemudian bagaimana menganalisisnya, bagaimana interpretasi datanya. Nah, kalian bisa baca buku SPSS kayak gitu. Mungkin bisa karangan yang lain atau kalian mau download panduannya kali ya yang ada di internet. Nah, untuk mahasiswa farmasi yang sedang ada di penelitian kefarmasian maupun kesehatan, mungkin di kedokteran atau keperawatan atau kebidanan, kalian bisa pakai buku ini karangan Prof.
Ya, lagi-lagi dosen saya ya. Ya saya banyak beli buku dari dosen-dosen saya. Terus saya sendiri juga belum buat buku, masih dirancang ya. Terus ini tentang metodologi penelitian. Jadi bagaimana data kuantitatif maupun data kualitatif itu bisa dianalisis. Terus bagaimana mengambil kesimpulannya. Nah, ini bisa pakai buku punyanya Prof Zainuddin ya, tentang metodologi penelitian. Ya, saya dulu pakainya waktu S2. Gitu deh. Nah, jadi soal buku-buku itu kalian bisa mau beli bukunya boleh, atau mau download e-booknya, kebanyakan berbahasa Inggris ya nggak apa-apa. Itu kalian bisa ini apa namanya, download gratis di e-book. Nanti lihat sendiri di channel saya sudah ada tentang bagaimana cara download e-booknya. Biasanya saya pakai Libgen gitu deh. Terus apa ya, buku-buku pendamping buat hiburan kali ya. Ya, ini saya punya beberapa buku tentang hiburan ya, untuk apa namanya, menambah wawasan atau hiburan ya. Masa sih dosen kimia isinya buku-bukunya kimia, enggak juga kali ya. Saya suka baca beberapa buku, terutama tentang pengembangan diri, tentang leadership ya, terutama untuk leadership diri sendiri ya. Kalau orang lain mah terserah nanti. Nah, ini tentang punyanya karangan siapa ya nih, John C. Maxwell, tentang inspirasi untuk meningkatkan pengalaman kepemimpinan Anda, terutama untuk memimpin diri sendiri ya. Kita mulai dari sendiri-sendiri. Kalau sudah diri sendirinya sudah oke, kita boleh mulai dari orang ke orang lain yang terlibat dengan kita ya. Kalau kita sudah bisa memimpin diri kita sendiri, maka insya Allah kita akan bisa menjadi pemimpin dari orang lain. Itu ya, ini bukunya bagus banget ya. Ini ada jadwalnya, bisa Senin kalian harus punya target apa, Rabu apa, Selasa apa, Minggu apa. Nah, itu bisa di situ. Terus bagaimana buku-buku tentang ini untuk memanajemen waktu. Nah, ini karangan Brian Tracy. Nah, Master Your Time, Master Your Life. Nah, bagaimana Anda bisa menghargai waktu. Jadi nggak banyak tidur ya, walaupun di salah satu kota di Jawa Timur ini dingin ya, kota Malang kali ya yang dingin. Mungkin saya lebih suka Surabaya kali ya. Ya, ini kalian bisa baca, ini bagus banget bukunya. Mungkin semoga masih ada di toko buku ya. Ini nggak mahal dan juga nggak tebal. Nah, ini untuk memanajemen waktu. Bagaimana sih caranya kita untuk manajemen waktunya? Harus ngapain apa? Terus kita punya target apa? Punya target harian, punya target mingguan, punya target bulanan. Sehingga dari target-target itu kita akan dapat semua apa yang kita inginkan. Saya juga suka buku-buku agama ya. Ini dahsyatnya kebiasaan harian seorang muslim. Nah, ini hanya beberapa contoh buku yang sering saya baca ya, sampai bukunya entah ini edisi berapa kali ya. Oh, cetakan pertama 2014. Sebenarnya saat saya sekolah S2 dulu kali saya beli ini. Nah, kalian bisa baca ini yang muslim. Nah, dari bagaimana kebiasaan-kebiasaan kecil itu bisa mengantarkan ke kesuksesan. Nah, kalau Anda lihat background saya ini ya, saya sudah baru pasang whiteboard. Jadi setiap hari itu ada open target yang harus saya lakukan. Kita harus ngapain aja. Kalau sudah selesai ya udah dihapus aja gitu. Ya. Di rumah saya juga ada ya. Jadi di sepanjang saya tempat bekerja, mungkin yang belum di lab ya. Mungkin karena lab itu punyanya umum kali ya. Saya tidak pasang target di situ. Ya. Jadi gitu. Jadi tips untuk sukses di bidang kimia farmasi, jangan lupa collecting atau persiapkan dulu apa saja yang dibutuhkan sebelum Anda maju perang untuk kuliah. Terus yang kedua, buku-buku apa aja yang digunakan, baik e-book atau bukan, atau buku biasa kali ya. Terus jangan lupa kasih target harian itu apa. Nanti kalau hariannya kalau bisa sehari bisa melebihi target apa yang kita lakukan gitu. Terus stay positif karena sekarang musim pandemi ya, kita tetap jaga kesehatan. Terus senantiasa ini makan yang banyak
gitu ya. Positive thinking, terus bekerja keras, dan lupakan orang-orang yang negatif, buang semuanya apa yang tidak perlu dimasukkan ke dalam kepala maupun hati. Senantiasa subscribe, like, dan komen kalau misalnya ada yang ingin ditanya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.